Hari ini gue bakal ketemu sama seorang dokter yang cukup kontroversial. Tapi di balik semua itu, dia care banget sama industri kreatif, terutama sama brand-brand lokal. Yes, akhirnya gue bisa ketemu sama Dokter Tirta. Anjir. Ini gue udah berapa kali loh mau ngundang lu tapi bingung gimana caranya. DM kan ya? Iya, tapi ini boleh copot nggak? Copot aja. Copot aja. Kan udah ya udahlah ya. Ntar digorengnya. Ada biasa gua. Oh, udah biasa ya. Udah kebal. Ada tuh kayak gorengan ya. Iya, untuk paling sering ya. Bahan gorengan malah iya. Kayaknya. Soalnya terakhir berita lu sempet ke suatu bar. Holy Wing. Iya, ya kan? Enggak, itu kenapa sih mas gue? Kenapa yang lo perbuat kayak salah terus? Anjing, pas itu tuh kan dipikir deh. Itu biayanya adalah Senop tuh kan tutup semua. Oh, iya betul. Ceritanya teman-teman minta bantuan. Ayolah lu direct ke sini, itu pas siang-siang. Yes. Terus disuruh juga gue izin tuh ke teman-teman DKI, boleh nggak? Boleh, biar orang-orang tahu. Pas itu belum ada CSE, apa itu protokol restoran. Iya. Taunya delivery. Oh, oke. Terus gue datang kan, ya kayak gitulah. Terus teman-teman, ayo foto-foto rangkul. Ya gue ngizinin dong. Iya. As long ya udahlah, orang namanya di KRL gue juga cepet kayak gitu juga kan. Tapi kan katanya nggak boleh saat itu. Oh, saat itu. Okay. Saat itu kan lagi heboh jaga jarak dengan. Terus gue bingung. Ya udahlah, gue nggak mau nafik juga. Iya. Gue ngizinin. Sama adminnya Holy Wing diupdate. Dokter Tirta aja KW lu kagak. Anjing digoreng gua. Digoreng. Ujungnya 2 jam 3 jam Holy Wing minta maaf, tapi itu udah terlanjur. Oke, itu gorengan yang pertama. Gorengan pertama. Gorengan yang kedua, gue pengen tau deh. Lu banyak banget gua. Tapi Edian lucunya nih, ketika HW itu bulan Mei itu viral, gua kan belum biasa tuh. Biasanya bahasnya ya kalau nggak bola, musik, UMKM. Terus sempet panik hari pertama, habis itu biasa aja. Terus HW minta maaf, ternyata di bulan Desember orang melakukan apa yang gue lakuin. Anjir, sama aja, gak digoreng lagi anjing. Lu doang ya? Lu doang kali. Lu udah pakai masker gua. Keren tuh masker, ragul tapi tetap masker. Yang lain anjing, perasaan yang lain gak pakai masker, gua lebih baik. Gua doang nih. Enggak, tapi kan gini, masalah yang lain gak digoreng. Karena kan lu paling pengkiat. Dikit-dikit nih, gua sampe menjuluki dokter emosi. Karena lu selalu kalau lu emang begitu ya? Aku pokoknya gak suka ya. Lo kan meledak, Bos. Meledak ya? Iso gas. Enggak, itu kenapa? Kowe kok ngegas terus kok? Emang dari zaman dulu itu. Oh, nopo toh? Dari zaman dulu itu. Dari zaman ngegas terus. Emang. Lo kok iso dadi basa Jawa dong? Lo aku orang Jawa toh. Jangan nanti pada marah. Saya penonton bukan orang Jawa. Jawir lu jamet pasti gitu loh. Iya. Mama gua tuh Jawa, Jogja. Bapakku India. Oh iya. Aku Jogja ya, Bos. Oh, Jogja juga. Jogja, selalu Karanganyar, gunung, makanya gitu. Jadi awal mulanya emang dari dulu di kampus SMA main kayak gitu. Oh, makanya lu tadi sebelum off air lu bilang, "Gue tuh beli album lu." Nah, iya, Killing kok bisa sih? Jadi awal mulanya tuh dari SMP SMA emang musik. Lu musik. Cuman papa ngarahinnya udah kalau nggak arsitek, dokter. Oh, oke. Standar orang tua ya. Cuma kan tetap Edian kan kita tetap bermusik. Di SMA aku kan pensi. Lu nge-band? Iya, aku rhythm pegang. Asik. Eslong sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Iya, tapi kan terakhir habis lulus ya kampus. Terus di dokter ya beberapa album yang aku beli adalah album yang posenya kalau loncat di awal. Yang bertiga lompat. Oh, lu beli? Beli, Bos. Oh, berarti lu anak musik banget ya? Lu beli, yang aku beli itu musik, The Sigit, jelas, terus Piwi makanya Gaskin. akrabnya sama Icot. Nah, ruko gua pertama kali di Blok M, itu nyarain temen-temen Dorks. Oh, Piwi Gaskin, fans Piwi. Iya, jadi mau nggak mau tuh Edian tuh akrabnya sama itu teman-teman. Oh, lu tuh ada di lingkaran itu Killing Me Inside, Piwi Gaskin. Vira nggak beli? Enggak. Oh, iya. Ya kan, biasanya kan lingkarannya dulu zaman itu kan. Hasil dia orangnya. Ada no filter, cocok. Cocok dong. Iya dong. Kalau Vera gua akrabnya sama si keyboardnya pada waktu manajernya kan, sekarang jadi Shining Bright. Oh, Shining Bright. Jadi circle itulah ya akhirnya akrab, dan akhirnya ya circle-nya kalau enggak kaos, clothing, sepatu, musik. Nah, itu yang orang banyak nggak tahu gini, kalau orang awam yang nonton lo di TV,
atau sebagai dokter emosi, taunya kan lu hanya dokter yang concern ke corona. Benar. Ya Kalau kan? di Jogja rata-rata ada nebak, nih mesti Tirta akan ngegas nih kayak dulu-dulu. Ya. Udah nebak Jogja. Nah begitu viral orang Jogja mikir, ah ini kaget ngerti orang kayak gini. Kalau di Jogja orang udah biasa banget. Oh, udah biasa dengan lokat lu. Udah Ini biasa. orang juga bener ini. Jadi kacau ini. Pasti bilang, Tir, inget Tir, lu tuh Karanganyar bukan Surabaya. Oh iya siap. Oh iya, lu bukan Surabaya. Bukan, Karanganyar. Cuman karena ya namanya Chinese di Solo tuh kan temennya akrabnya SMA-nya Surabaya. Oke. Ya. Nggak, tapi awalnya sampai lu terjun sebegitu concernnya ke pandemi itu kenapa sih? Oh itu, jadi awal mulai gorengan tuh kan itu, yang HW. Nggak. Maksud gue gini. Konsernya ini dulu, baru nanti yang digoreng apa aja. Iya, maksud gue kenapa tiba-tiba dari seorang yang ngeband, dokter, terus lu punya apa namanya Event, UKM, cuci laundry sepatu, lu ada di circle anak-anak muda yang main clothing, ya kan? Iya. Tiba-tiba lu muncul di TV dengan berkuar-kuar, ya kan? Mas gua apa trigger pertama sampai lu kayaknya gua harus ikutan deh, Nat? Trigger awalnya tuh gara-gara event gue 4 batal. Oke. Jengkel tuh gua kan. Jengkel. Event udah izin keluar di Jogja, Bali, Malang, sama Jakarta tuh batal. Batal, oke. Rugi dong, boncos dong gua. Boncos. Dan di situ kan gua memaksain kapan event, molor terus. Di Maret gua dipending dan event gua pada waktu itu teman-temanku juga batal. Ada Jakarta Sneaker Day, ada Jaklot, ada Geekfest. Batal semua. Ya teman-teman gua nggak bisa manggung dong. Padahal di situ gua udah nyaris deal sama beberapa band yang emang bakal manggung di Jogja. Di situ gua ngomong sama teman-teman UGM, apa solusinya? Ya lu edukasiin deh biar cepet kelar. Oke. Konsernya itu doang. Oke. Karena Lu itu- edukasiin deh gitu ya. Iya, dengan logat yang emang kebiasaan dari dulu kayak gitu. Oke, yang ngegas emosi itu ya. Emang dari dulu. Pokoknya pandemi anjing. Anjing ya. Iya. Ya kan? Asu. Pokoknya dari dulu zaman 2014-15 kalau edukasi ngegas itu perkara brand lokal yang mirip-mirip KW itu. Yes. Terus concern barang KW sama concern ya edukasi kesehatan. Oke. Ternyata kaget dong, anjing nih dokter ada kayak gini. Ya, Ya, nanti- dokter rambutnya warna-warni, tatoan. Mungkin sebagai kaum milenial seorang kaget dong. Itu Ini yang- dokter apa iki? Nah, padahal yang cat-cat rambut tuh awal mula bukan aku, seniorku di RSUGM, namanya dokter Mahatma, bilang kan. Cuman karena orang kaget, image dokter tuh kan pasti celana kain, Iya. logat itu, ngantuk pasiennya. Oh, ngantuk. Berarti kowe kalau misal ada orang ke dokter kowe marahin. Marah, itu kemarin aku baksos di Bogor, Hah? rame pasiennya, tetep aja, dok, ngegasin saya dong. Nanti baper, coba ngegasin. Saya suka makan gorengan tensi 200. Oh ya udah, siapin tanah aja di situ 2x1. Wah suka saya, pasiennya suka. Oh, emang suka sama ini lu ya? Pasien tuh suka, mungkin ngegas tuh karakter. Ngegas tuh karakter. Jadi ya. awal mulai gara-gara dulu aku dinas di Turi. Turi itu kaki Gunung Merapi di Jogja, Puskesmas. Ya. Terus pasien itu kalau aku ceramain biasa ngantuk. Nah ketika aku ngegas mereka tuh katanya cepet apal, ke bawah sampai sekarang. Itu 2013-14. Oke, sampai akhirnya pandemi lu muncul di TV dengan segala kontroversial lo. Iya. Kan nggak semua orang suka sama lo dan nggak semua orang nggak suka ya. Ya, Lo kan di tengah ya. Hate or love it ya udah. Iya kan? Banyak yang suka banget sama lu, banyak juga yang dokter apa sih gitu loh. Bener. Lu tanggapan lu apa sama orang kayak gitu? Awal mulanya gatel ya, karena Gatel ya? gue berusaha menjelaskan ya emang kayak gitu. Ya gue tuh terjebak di posisi tengah. Gue buat event, gue dijebak teman-teman gue yang emang kesikat banget gara pandemi. Tapi di satu sisi gue dokter yang harus berusaha untuk delivering message. Oke. Gue tengah-tengah dong. Jadi gue akhirnya menjembatani, oke, protokol tuh kayak gini. Dan apa yang gue sampai di Instagram tuh sebenarnya adalah sebuah sublime message. Karena gue discuss dengan Jering kayak gitu. Ya sublime message adalah gue pakai masker loh, tapi gue nggak munafik. Di KRL tuh nggak bisa jaga. Sorry gue potong. Tapi kan Jerry nggak setuju sama pandemi, kata dia bohong. Jadi gua sama Jering itu kalau ngobrol, dia setuju pandemi itu ada. Tetapi sikapnya beda. Gua bilang bahwa pandemi ini alami, kalau Jering bilang bahwa pandemi ini dibuat. That's it. Tapi dia bilang ada. Tapi dia bilang ada. Dan dia pemaknaannya juga beda. Kalau gua karena ada medis dan UKM, gua bilang harus delivery message jembatan. Kalau dia virus COVID nggak menakutkan. Karena kalau ditakut-takuti terus dia nggak akan bisa manggung dong. Nah kalau gue stop, menakutkan nggak sebenarnya corona? Ya kalau misalkan lu anak muda, ya kan, gejalanya mungkin akan ringan bro. Berarti tidak menakutkan? Bagi anak muda. Bagi anak muda. Benar, bagi anak muda atau orang-orang yang kerja di lapangan, mungkin gejalanya hanya kayak kan flu biasa. Kecuali lu punya komorbid, penyakit pemberat. Nah yang bahaya adalah
lu pulang ke rumah nularin ke orang tua atau ke anak bayi yang punya anak. nah that's itu it. bahaya. Bahayanya adalah sekitar lu. Makanya kan gue selalu bilang dari Agustus, COVID itu adalah perkara lu jaga kesehatan masing-masing. Makan kerja masker, video gue viral kan yang itu. Makan kerja masker. Karena dia tuh vaksin akan kejar-kejaran waktu. Betul. Virus akan terus bermutasi. Betul. Dia kesehatan tanggung jawab masing-masing. Kalaupun lu bisa sehat, lu ngerasa nggak takut, lu jangan egois sama orang lain. Karena nggak sekitar lu tuh bisa nahan sama virus ini. Makanya gue bilang, lu misal nggak pakai masker, lu nggak percaya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nah itu tuh maksud gue. Itu hak lu, men. Misal ada orang nggak percaya, tai lah gue mau pakai masker. Ya gue nggak akan debat. Lo kan lu kan penggiat ya, lu harusnya marah dong. Ngapain gue debat? Ya itu kan hak lu. Gue selalu bilang, lu nggak pakai masker bla bla kayak Jering nih. Ya yang penting lu jaga diri lu sendiri, keluarga lu jangan sampai kena. Oke, tanggung jawab gue. Ya udah. Karena kalau sebenarnya lu menganjurkan untuk pakai masker. Nganjurin, tapi kalau nggak mau ya udah. Terus kalau tapi lu kan juga nggak pakai masker kadang-kadang ya. Gue nggak munafik. Di foto pun gue nggak mau pencitraan juga. Kadang temen gue story, Tir pakai nggak usah lah. Kebetulan kan gue copot, ngapain gue harus pencitraan? Karena kan di event gue capek, lagi nggak bentar, gue copot bentar, terus gue pakai lagi, ya udah. Ada media post, ya gue nggak marah. Karena Edian semua manusia pernah ngebuat kesalahan, men. Berat banget. Iya kan? Bener kan? Kita nggak usah munafik. Iya, kita bukan Tuhan. Iya, men. Sekarang kita manusia. Sekarang kita nggak usah deh lihat goreng Holy Wing atau restoran, kerumunan. Lu ke KRL aja deh. Udah kacau banget, recet banget. Jaga jaraknya pas mau KRL. Busway KRL kagak ada yang goreng. Iya. Kok lu digoreng? Iya, gua udah goreng. Terus akhirnya emang lu gorengan? Iya. Lama-lama nggak event ini. Gua posting gini, terus ada orang bilang, musik nih. Musik paling penting nih. Musik nih. Orang concern di DKI. Betul. Gue usul ke DKI, gue udah discuss sama teman-teman pariwisata kan. Yes. Tengah gue, jadi orang anggap gue annoying, tapi gue ada solusi belakang. Betul. Annoyingnya di depan nih, di belakang, akhirnya dipanggil sama Dispar DKI. Betul. Dispar DKI itu udah membuka live musik, yang takut tuh polisinya. Jadi seolah-olah DKI kan, yang takut polisinya. Memang polisi DKI yang Polda tuh yang larang. Kenapa takut? Kalau emang udah ada izin dari takut digoreng, bukan takut COVID ya. Takut digoreng. Sumpah takut viral. Takutnya salah. Nah, tapi kok ngomong, lu tahu nggak kalau di luar Jawa kagak ada live musik tetap jalan. Iya, benar. Bener loh. Bener. Temen gua konser di Palu jalan-jalan aja. Bener. Temen gua konser di Jogja viral. Iya. Dan di situ yang gua bilang, adilnya mana kalau emang COVID ada di DKI doang. Enggak dong. Terus kan ujung-ujungnya gua bilang, ya Dian adalah mending jaga kesehatan masing-masing. Oke. Perkuat fasilitas kesehatan, jaga kesehatan masing-masing. Karena apa? Lu mau kayak gini terus nih akan tetap naik turun. Oke. Lu kan banyak link di pemerintahan sekarang nih dengan nama besar lu. Apa sih sebenarnya solusi dari pemerintah untuk biar industri kreatif nggak mati? Let's say musik ya. Udah banyak teman-teman kita 2 tahun yang benar-benar bangkrut. Mereka butuh tameng. Maksudnya? Tameng. Jadi pemerintah tuh awal mulanya kayak gini. Kenapa kok yang datang ke event gua itu area menteri beberapa? Karena mereka itu mereka udah buat standarnya. Dulu pas gue digoreng Holy Wing pertama, itu kan nggak ada CSE. CSE itu adalah protokol parekraf namanya Clean Health, Environment, sama Safety. Yes. Itu intinya adalah event tuh kayak gini. Itu baru ditemuin November. Cuman, Edian tidak ada event yang offline yang sesuai itu. Karena sponsor takut sponsorin. Nah kan akhirnya kebetulan banget gue ada channel di situ. Gue izin dong sama Parekraf. Yes. Gue yang buat pertama nih. Gue buat pertama, gue akan sesuai protokol lu, budget dari gue apa-apa gue nombokin sama kawan-kawan. Nombokin sendiri nih dari budget marketing perusahaan gue. Si Sneakers Day ini. Iya, ternyata didukung sama sponsor, walaupun kecil-kecilan. Tapi didukung. Terus aplikasi keren Loket.com. Udah gue buatin nih crowd control-nya. Wow, ke topi gue. Itu kan mahal. Jadi kalau lu masuk ke sini scan per 2 jam. Anjir. Per 2 jam tuh akan bunyi alarm terus lu keluar. Jadi per 2 jam 250 orang. Ini sebenarnya ada musiknya DJ di La House Family, tapi DJ untuk musiknya akustikan gua nggak boleh. Ya udahlah. Setelah berjalan, gua presentasi dong. Menterinya datang. Dan akhirnya ini menjadi percontohan gua membuktikan bahwa ke pemerintah nih gua bisa. Solusinya udah ada nih. Gua bisa dan datang ada sales. Orang apresiasi, orang bisa jaga. Ya udah protokolnya akhirnya dikopas supaya polisi melunak. Jadi selama ini pemerintah tuh cuman butuh
pembuktian dari kita. Lah masyarakat mau buktikan nggak ada duit, sponsornya kan takut. Iya. Ya udah, Setuju. gue nekat buat. Oh, dan so far kemarin pas menteri datang ke acara sendiri Muji semua. Terus katanya dia nggak suka. nggak, Emang nggak ada gue. udah panik gue. Nggak. Dia tuh ternyata semua media bilang, wah ini harus ditiru nih. Oke. Terus gue bilang, gimana tapi musisi kafe kan dilarang DKI. Ternyata gara-gara event ini, kemarin banget, hari itu tanggal 30 ya. Tanggal 29-nya itu kemarin rapat sama musisi kafe di Jakarta. Oke. Apa yang terjadi? Buktiin, kalau lu percaya gue akan pegang protokolnya. Oh, oke. Lu berarti concern banget ya ke dunia industri. Iya, karena kreatif. event gue di situ. Nah, cuan lu di situ. Iya, di event aja. Soalnya tuh di event. Ya, Kalau nggak ada event nggak cuan ya? musisi sekarang deh, kita blak-blakan. Iya. Lu dapat berapa sih dari Spotify? Iya, benar. Paling kalau nggak AdSense, event. Benar. Harus off ya. Nah, awal mulanya temen-temen yang nggak kenal gua anggapnya annoying nih. Nah, Iya. Gue juga sempet kok. Gue juga sempet. Tapi yang batu jembatan itu adalah teman-teman yang pernah manggung sama gua. Yes. Pertama itu Eleven Kind. Shout out tuh dia main terus Pamungkas. Kunto Aji sama-sama Jogja. Fish dulu pernah main di tempat temen gua. Yes. Terus sama teman-teman hip hop Tuan 13, Iya. Iwake, terus Syakala. Terus habis itu di PMP Hellos Family sama puncaknya si Ico Doci. Oh, dia main. Doci itu main di event gue terus-terusan 3 tahun berturut-turut. Di mana? Dari 2016, 17, 18. Oh, oke. Dan di Ico tuh yang menjabatani ini annoying tapi dia ada maksudnya biar kita jalan. Akhirnya pada waktu hari musik nasional di M Block, gue janji di depan teman-teman Synchronize. Terus gue juga janji di depan teman-teman ada Mas Adib sama Mas Adib kan yang kemarin dia ngepost juga bahas Dead Scott sama Beast. Terus gue bilang di hari musik nasional ini gue akan buktiin kalau nanti suatu saat pemerintah akan ngelunak pelaku aircraft divaksin. Oh, Itu show iki ya. Ah, sudah gue buktiin bisa nih. Awal mulai ditentang sama netizen. Kenapa pelaku aircraft disuruh Tirta buat divaksin? Karena gue bilang jika satu musisi itu kan punya masa banyak. Betul. Iya dong. Paling kedampak selama setahun. Iya, berkorban lo kita, Bro. Iya. Betul. Setahun nggak manggung tuh kere semua, Bos. Iya, kere. Anjing pelaku event, kru event. Melunak mereka. Oke lah, ini berarti termasuk impor korban. Jika satu pelaku divaksin, edukasi bagus kan? Betul. Dipanggil beneran 122 orang. Serius Sama loh? Mbak Dira Sugandi dengan sampai Senin kemarin beberapa musisi juga dipanggil. Icot termasuk salah satu yang dipanggil divaksin sama Pak Jokowi. Waduh, keren banget. Dan dari situ kan akhirnya kan bener kan? Buktinya adalah annoying itu adalah gimana lu cara narik masa. Yes. Setelah annoyingnya masanya memperhatikan lo, Yes. lu delivering message-nya. Oh, Itu gua. Itu jenius juga luncingnya. Kalau jaring caranya ngatain orang dulu. Oke. DM nomormu stat gitu kan. Setelah masuk nih semua baru dia delivering message-nya. Oh, oke. Apa sih jaring pada waktu itu dia dilaporin sama senior gua. Senior gua nggak bisa kan. Tapi katanya lu yang ngompor-ngomporin. Anjing kagak. Ini anjing. Jangan. Terus. Nah, pada waktu itu gua ketemu. Gua ngomong sama beli jaringan. Awal mula ditutup 2 tahun. Gua datang ke sidang. Kedatangan gue di sidang itu dijadiin pledoi keringanan buat jaring. Alhamdulillah dia lebih ringan. Juli bebas. Ya itulah kenapa, karena gue bilang jaring itu cuma kepleset. Jadi gini, strategi jaring sama gue tuh hampir mirip. Walaupun kita berbeda opini. Kalau gue ngegas dulu, masa datang gue delivery message. Kalau jaring ngegas agak kasar, pakai kata-kata kasar, baru dia nyampein pesan. Sebenarnya message-nya bagus. Sama message-nya. Message-nya itu bagus. Inti message-nya adalah gue tahu COVID itu ada di Indo. Yes. Tetapi kalau lu takut terus, Sampai kapan? Dia di bulan April WHO ngomong lu harus adaptasi. Tapi kan WHO katanya kacungnya doang apa? Ya gue sih gak marah. Ya kan lu kan dokter. Santai gua. Kenapa? Karena men di tongkrongan lu bercandanya lebih keras kan? Iya. Coba lu kalau misal tongkrongan kena intis dikit, pasti lu dikata-katain. Kena intis ketemu Josafat lagi. Gue pulang deh. Gue follow dua-duanya lagi. Iya. Itu kan ngomongin pandemi capek ya. Coba gue pengen ngomongin masalah tato lu yang katanya minta dihapus sama anak lu. Jadi ceritanya gini. Nah, gimana coba? Kenapa harus dihapus? Awal mulanya itu gue tanya sama Kiai dulu. Sebenarnya Kiai bilang, lu tuh nggak usah ngilangin tato, gue ngalap nih. Dia bilang karena kalau menyakiti diri sendiri percuma. Nah, yaudah, santai kan. Anak gua tiba-tiba, ya inilah gua nggak tahu ya. Lu udah ada anak juga kan? Ada gua. Nah, tiba-tiba anak gua ngadangin gak ada hujan.
Gue kunjungin dia bilang, "Papa, lebih bagus kalau lengannya bersih." Oke. Shock kan gua. Anjing anak umur anjing sih. Anak umur 4 tahun ngekritik gua. Oke. Dateng gua ke penghilangan tato, niat dong. Tato YNWA yang ini hilang. Ini kan pakai dinamo sama tinta pulpen nih. Ini yang WA-nya Liverpool. Iya. Elah, peringkat 7 aja belagu lu. Anjing, MU lah anjing lu. Gua Arsenal juga sih peringkat 9 lu. Oh, enggak apa-apa, tos. Enggak apa-apa, bau ya. Harusnya kita agak goreng-goreng bola biar jadi endorsean bola. Oh iya, siapa tahu nyaingin Valen kan. Oh iya, terus jebret aja jebret. Terus ini ternyata lumayan hilang. Oke. Nah, yang di sini kan di studio. Dihilangin 2 jam tetep bro, malah tambah tebel. Oh, melepuh. Nah, gua ngomong sama Kiai nih. Ini harus berapa kali tir gitu. Gua ngomong sama ustadz gua, namanya Kiai Zoom, dia bilang, "Nih gua bilang harus 12 kali operasi." Waduh. Terus gitu. ya ustadznya bilang, "Ya udah kalau emang udah terlalu susah ya udah yang penting nyatu." Oke. Jadi emang karena anak, cuman akhirnya jadi tipis-tipis 12 kali. Yang dihilangin akhirnya karena ini lama banget, ini 12 kali setahun, Pak. Anjir. Sebulan harus sekali, kalau lu terus-terusan bisa masuk ICU. Kenapa? Jadi pernah namanya shock hypovolemic. Jadi kalau kita dihilangin tato itu luka bakar. Oh. Dulu pernah ada anak SD, masuk tuh setahun lalu, dia ada tato kecil, dibully-bully katanya kalau anak SMA kalau ujian nggak akan boleh. Padahal itu sebenarnya kompor dari temennya. Dia panik kan, disetrika. Anjir. Ternyata dia 4 hari mati karena shock hypovolemic. Disetrika, Pak. Dari sini gue bilang kalau penyakit di diri itu nggak boleh. Kalau lu mau niat ya harus ke bedah plastik, cryptosurgery, cryo atau cryptosurgery itu setahun. Oh, setahun baru hilang baru ganti kulit bersih. Ya tetap ada cacatnya. Kalau keloid paling maksimal. Oh, keloid. Nah, akhirnya karena ini doang, yang ini nggak bisa. Karena diputuskan. Nah, terus lu ngomong sama anak lu apa dong? Ya, makanya gue hilangin yang di kelihatan anak gua. Oh, oke. Ini sama ini. Iya. Akhirnya karena gue bilang sama dokter, ya udah diapresiasi, yang penting udah niat duluan. Yes. Tapi tetap susah emang. Anjing susah, apalagi kalau garap di studio. Malah studio tatonya tambah laris. Berarti tintanya bagus kan? Iya. Sumpah, Pak, yang ini di tinta pulpen nih, cepet hilang. Ini nggak hilang, udah 2-3 kali. Tintanya mahal. Tinta mahal. Apalagi lu, gua nggak bakal hilang sekarang. Kalau anak gua kayaknya kalau nanya gitu malah emang kalau gua begituin. Papa kok kotor sih? Emang kotor. Kalau gua ya, kenapa? Kamu juga harus kayak papa ya. Terus akhirnya gua berusaha terangin, Papa udah berusaha ngilangin tapi nggak hilang-hilang. Oke. Ngerti dia. Anda bapak yang baik kayaknya. Iya. Terus tapi kalau guru agama gue emang udah yakin nggak bisa hilang. Oke. Nah, 6 kali bro, luka bakar di mana-mana. Tapi kan yang penting niatnya. Yang penting udah berniat kan. Berniat, ya kan. Itu paling penting kan. Makanya kalau gue bilang orang yang tato tuh bukan buat main-main. Yes. Berarti emang buat niat. Orang yang ngilangin itu tambah gila karena kesakitannya berkali-kali. Berkali-kali kan. Iya, jadi kalau ada orang yang ngilangin tuh sakit gila tuh. Kan lo udah pernah ngerasain. Udah pernah ngerasain anjing sakit banget. Lebih sakit daripada di tato. Parah. Aduh capek gua. Ngomong-ngomong itu nih, bentar lagi kan mudik. Nah, dokter ternyata gua suka nih yang anjing bangsa. Gua suka banget sama gaya lo ini. Enggak, menurut lu mudik ini akan berhasil? Mengkat orang yang pada mudik apa bakal chaos? Kenapa boleh mudik? Asu! Gitu ya. Orang kemarin malah naik motor nekat pada beberapa orang, temen gua. Makanya menurut lu solusinya apa sih untuk menghentikan pandemi bangsat ini biar ekonomi kembali? Kalau gua bisa manggung, lu bisa bikin event. Maksud gua kalau semuanya mudik hampir 4-5 juta orang ya? Iya. Itu kalau semuanya bodo amat gitu gimana ya menurut lu? Kalau dari gua tuh kayaknya nih. Kayaknya nih. Prediksi soal dokter cerita. Ini prediksi tepat lu nih. Iya. Disclaimer ya. Gua enggak cepong, enggak kadun nih. Kesel nih gua soalnya kalau ada yang ini cuma prediksi lo aja. Prediksi gua ya. Jadi awal mulanya itu gua menduga larangan mudik ini kayak menegakkan benang basah, Bro. Oke. Karena pemerintah yakin ini pasti naik. Nah, daripada disalahin terus, mereka buat kebijakan ini. Oke. Dengan harapan nanti kalau misalkan angka Covid naik, yang disalahin yang nekat mudik. That's it. Jadi emang ada blameful di sini. Oke. Jadi ini adalah kayak hutan udah pasti kebakaran. Udah pasti. Dia nyiramnya pakai selang. Kayak gini. Jadi larangan mudik ini dibuat emang untuk mencegah sesuatu yang gede banget. Oke. Lu tapi setuju nggak sama larangan itu? Jujur gua nggak setuju. Gua udah ngomong. Kok nggak setuju? Gua ngomong sama polisi, Pak. Jadi teman-teman Polda gua bilang, gua jujur nggak setuju loh, Pak. Orang dilarang mudik. Loh, kenapa? Karena satu, selama ini penularan COVID itu bukan hanya karena mudik. Orang KRL, busway, orang kantoran. Lu sendiri ngomong kantoran. Lu ngelarang mudik, lu berarti nyuruh semua polisi
yang harusnya nangkep kriminal itu jaga di jalan tol. Lu pikir kalau jaga di jalan tol lu gampang? Kalau orang atasan nyuruh doang. Lo coba yang bawahan jaga di jalan tol 24 jam. Itu bisa rentan capek. Bisa kena Covid malah petugasnya. Cuman karena aturan sudah ditegakkan, gua hormat. Ini 2 tahun nih gua mudik nih. Iya. Cuman Edian, lu harusnya kebijakan gak kayak gini lagi. Harusnya gimana? Di saat orang mudik harusnya bener gimana? Kita tuh punya posyandu, Pak. Kita punya posyandu, kita punya ibu-ibu PKK, kita punya RT, punya RW. Dari dulu harusnya orang posyandu tuh yang edukasi. Tapi pas lagi posyandu dia makan bubur kacang hijau nggak? Iya bener sih. Lo ngerasain aja. Lu tua juga lu. Iya. Kalau vaksin kasih biskuit, bubur kacang hijau. Nggak, berarti solusinya orang mudik itu menurut lu nggak apa-apa? Ya, sebenarnya. Ya emang sekarang itu gini deh, larangan mudik tuh tanggal 6 Mei sampai 22. Lu lihat ini kan weekend besok Mei Day. Orang tetap mudik naik motor, Bro. Oke. Sekarang tapi kan 5 juta ngumpul di tempat bus, naik kereta. Kan itu juga rentan dong harusnya dengan penularan. Daripada habis mudik naik lagi, mendingan dilarang. Apa enggak menurut lo? Kalau dari gua, larangan mudik pun orang tetap nekat, Bro. Bahkan gua tanya nih sama Pak Menteri, tetap akan ada nekat, cuman tidak sebesar kalau nggak dilarang. Makanya gua bilang ini nih kayak usaha memadamkan kebakaran, tetapi pakai selang yang kecil. Kemudian kalaupun nanti angka naik, pasti disalahin yang mudik. Ngerti. Paham kan? Makanya angkanya cuma 6 Mei sampai 22 Mei. Oke. Paham kan? Jadi kalau gua bilang kayak nanti kalau misal nggak ada larangan mudik, angka naik, yang disalahin siapa? Pemerintah kan? Mainnya di situ. Ya, ini sebenarnya main isu. Polanya itu ya, polanya. Gue bukan nih awas ya, gua sampai sekarang relawan nih. Ada yang goreng gua anti Jokowi kagak gua anjing. Ini pasti ada nih yang komen nih. Ada. Jadi gini, nih gua ngomongnya gini nih. Kita mencoba kalau misalkan nggak ada larangan mudik. Misalnya nggak ada larangan, mudik boleh. Boleh, angka Covid naik. Yang disalahin pasti pemerintah. Yang nyalahin pasti SJW. Nah, pemerintah mikir nih, daripada gue disalahin, gue ngelarang yang disalahin siapa? Yang mudik. Nah, yaudah. Itu teorinya. Itu sebenarnya kalau lu nganalisa harusnya kayak gitu. Jadi kalau sekarang angka Covid naik nih besok, gua akan bilang, "Loh, gua kan udah ngelarang, Bro. Gua kan udah ngetatin. Lu sih yang mudik. Lu sih yang mudik, begonya elu." Ngerti gue. Ngerti kan? Ngerti. Itu Saudara. Makanya gua bilang kemana sama polisi, ya sebenarnya mereka juga pun pengen, tapi aturan. Oke. Polisi pun tuh sebenarnya mager, Pak, buat ya ampun Pak, biasa nangkepin penjahat, terus masker ya, SKM, anjing kayak ngecekin checklist. Iya, capek juga bro. Iya. Ya kan, nah terus yang terjadi apa? Setelah larangan mudik ini, itu yang gue cari. Setelah larangan mudik ini? Iya. Apa yang terjadi menurut lo? Gue tanya balik anjing. Menurut lo kalau setelah habis 22 Mei, menurut lo? Setelah itu ya? Ya gue sih berharap nggak ada kenaikan angka Covid ya. Kalau dari gua angka Covid akan naik tipis. Tipis ya. Tapi lu lihat nih, pasti vaksin nanti tiba. Ini apa sih bisnis? Ya gua nggak tahu, gua nanya ya. Pasti feeling gua udah gitu. Jadi nanti habis Lebaran angka Covid nanti akan naik tipis, tapi nanti vaksin tiba. Terus edukasinya vaksin lagi. Vaksin lagi, biar vaksinnya laku maksud lo? Ya kan gua nanya. Gua nanya mas. Biar orang vaksin lagi. Kan vaksin gratis. Katanya. Vaksinnya gratis kok. Gratis. Itu kan, bener gak? Bener. Vaksin gratis. Terus nanti edukasi vaksin lagi. Dia nanti edukasi mengenai herd immunity. Habis itu nanti jalan lagi eventnya. Lah maksud gue ini sampai kapan, Dokter Tirta? Begini mulu kita sampai kapan? Sebenarnya kalau gue bilang Covid di Indonesia itu kebanyakan dramanya daripada solusinya. Solusinya tuh dari awal di bulan Mei adalah kita tuh udah bilang satu, jaga kesehatan masing-masing. Edian adalah kesadaran kayak orang pakai helm. Kayak saling mengingatkan, bos, nanti kalau Nat tempat publik pakai masker, Tapi kalau sekarang orang nggak pakai masker tuh bisa kayak goreng-gorengan. Kayak gue nggak pakai masker, nanti takut digoreng. Gue nggak kayak gitu. As long kayak gue ngingetin kayak nanti pakai masker ya, pakai masker ya. Tapi gue lagi mager nih, ya udah resiko lo sendiri. That's it. Sebenarnya as long kayak gitu. Tapi kan nanti menakutkan bla 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 bla. Itu tanggung jawab lu ke keluarga lu. Itu yang kita ajarin dari awal. Tapi kan udah terlambat. Ya emang. Lah terus kalau udah begini tuh piye? Solusi terakhir yuk, prediksi lo deh. Ini kan sampai kapan menurut lo? Sekarang nih kita bahas menurut lo ya. Kalau misalkan kita ketat banget, PSBB ketat, semua event dijalankan, mungkin nggak? Kagak mungkin. Karena di luar Jawa pun udah mulai longgar. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau mau diblong-blongkan, pemerintah takut yang kena. Jalan tengah. Jadi semua akan jalan tapi adaptasi.
Oke. Pasti kayak gitu. Berarti ini panjang loh, masih panjang perjalanan kita menghadapi pandemi ini. Titik baliknya kayaknya habis lebaran. Kalau nggak naik. Naiknya masih tipis. Prediksi gue naiknya tipis. Oke, tapi kan kalau prediksi jaya nggak ya? Enggak, itu beda geng. Itu beda geng, itu geng lu. Iya, Lu ikut gak sih? Enggak, gua nggak ikut. Enggak diajakin ya? Nggak diajak. Steffi, diajakin dong! Nesta! Oh gitu. Itu berarti, tapi berarti menurut lu tahun ini akan lebih membaik kah? Lebih membaik. Oke, berarti tahun depan kita bisa manggung lagi. Ada event Bukan lagi? tahun depan, tahun ini bro. Enggak dong. Iya. Bener ya? Bener nih, gua nih janji lagi Janji, sama lu banyak janji lagi janji nih. Janji. Tapi kalau gua pasti akan berusaha untuk cari solusi kayak Aku janji gua langsung. Asu ya. Iya. Ini contoh tadi Mbak Dira sempat bahas event jazz dia sama suaminya dibatalin. Yes. Gua akan berusaha event jazz ini akan jalan. Event gue sebenarnya nggak begitu suka genre itu. Oke. Tapi gua butuh kayak ini bisa gitu loh. Oke. Gue pengen buktiin ke pemerintah tuh satu. Oke, gue dokter. Gue bukti nih, gue buat bisa nih. Ya, ini ditiru. Dan lu udah membuktikan di acara Sneakers Day lu ini. Ya ini 2 kali. Yang pertama sama Deddy Corbuzier. Itu Fadli yang main, Mas Fadli Padi. Yes. Terus yang kedua ini. Fadli Zon kan? Ah, Oh bukan. Kata lu Fadli. Fadli Padi. Oke. Gua kira Fadli Zon. Lu habis ngamer lu. Curiga gue. Terus habis itu buktikan. Terus yang Ini kedua lu mau jalan. Tinggal yang gabungan nanti. Jadi ada pameran di Bekasi gue buat sama ada akustiknya. Sneakers Day yang lu jalanin hari ini, yang lagi jalanin itu ada limit orang yang datang nggak? Sehari 4.000 bro. Dan kemarin 4.000. 2.800. Dan katanya semua kena Covid ya? Anjing! Saya anjing ya! Gua duit jos apa nih? Iya. Oh, yang datang 2.800. Iya. Oh, berarti lu udah bisa membuktikan sedikit demi sedikit ke pemerintah. Iya, dan di dalam bisa datang. Dan di dalam gua buktiin sekalian. Ada yang katanya Jinus tuh. Jinus apa? Alat Jinus yang kalau alat ngecek Covid pakai isepan. Gua beli, gua pajang, Bro. Gua bisa, ayo mau cek Covid nih. Alhamdulillah negatif sih. Tapi kan di sini gua bilang bahwa ada usaha effort dari kita. Yes. Karena kalau kita tuh nggak kayak gini-gini terus, uang kerumunan tuh ada di mana-mana kok, Bro. Iya, sebenarnya iya lagi. Alah, Di KRL juga berapa ribu, di busway berapa. Itu yang di Jakarta. Yang di luar Jawa yang nggak kesorot lebih banyak lagi. lebih banyak, Pak. Makanya gue bilang ini kalau saling menggoreng kayak gini, at the end gue sebagai dokter bilang jaga kesehatan masing-masing. Yes. Kalau lu bisa mengingatkan, ingatkan. Kalau orang yang nggak mau diingatkan, ya udah nggak usah debat. Yang penting kan lu jaga diri lu sendiri. Okay. Nah, tugasnya pemerintah gimana? Ya karena dia nggak bisa kontrol, kuatkan sistem kesehatannya aja. Jadi kalau ada orang nanti ke puskesmas, ya puskesmasnya yang disupport. Oh, jangan puskesmas dilepas. Kayak ICU nggak ada ininya. ICU kan di rumah sakit kayak alat-alatnya nanti kurang. Jadi tugas pemerintah memperkuat fasilitas kesehatan. Yes. Tugasnya orang awam jaga kesehatan masing-masing. Tugas dokter mengingatkan. Udah sesimpel itu. Ya, menjaga yang pemerintah menguatkan fasilitas, dokter mengingatkan sama mengobati. Yang masyarakat awam menjaga diri sama keluarga. That's it kan dari dulu kayak gitu. Nice. Cuma kan digoreng terus, Pak. Iya. Kan ada event-event ntar. Bener. Kalau lu kan maksudnya long kayak musisi yang ternama, kayak kita bilang, lu sempat ngobrol sama Bunda Maya. Kalau musisi yang ternama, mereka masih punya effort untuk kayak lu lah buat podcast yang kawan. Coba kalau musisi kafe. Iya. Satu-satunya cara mereka Amsyong ya. Wah, jual alat, Pak. Temen gue 3 orang jual alat. Kalau nggak jual alat, jual cupang biasa sekarang. Anjing, ya bener. Iya kan, bener nggak? Iya bener dong. Ini si bener sih ini. Iya kan? Si bener emang anjing. Iya dong. Maksud gue yang tadi musisi bisa jadi jual ini, udah nggak boleh nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Makanya kasih ya. Padahal kan harta terakhirnya kan si gitarnya. Oke. Selain harta itu, biasa harta terakhir yang terberharga ya keluarga ya. Nah, itu keluarga cemara. Iya benar. Bangga ini. Iya. Enggak, tapi gue salut sih lo membuktikan. Lu tuh jangan keluar dari Killing Me karena ini ya. Iya dong. Lagi pas manggung. Ini. Tapi gue salut sih, lu bisa ngumpulin 2.800 orang, lu bisa membuktikan kalau ya ada event ya ini tapi udah ada kabar yang kena nggak? Kagak aja. Ada kan? Berarti lu membuktikan hampir 4.000, 3.000 bisa kan? Jaga. Sekarang taraweh di kampung buka semua orang taraweh di masjid rame. Berapa ribu tuh datang? Wah, kalau taraweh kan terus-terusan, Bro, tiap hari. Ayo, ini ada yang taraweh pasti lihat kan? Ya kan? Masjid itu masih rame. Makanya gue bilang kayak, tapi kenapa yang disalahin? Gue concernnya ke pemerintah itu adalah karena gue ngomong nih langsung nih. Kalau ada orang bilang gue cuma keluar-keluar, gue ngomongnya langsung sama Pak Dani, itu staf presiden, Pak Dias Indro Priyono, sama Menkes nih. Gue selalu bilang, kenapa yang disalahin selalu restoran, warung makan, betul, sama kami pelaku event? Setuju. Kenapa gue yang disalahin? Kenapa kata dia? Jawabannya,
Ya karena potensi ngumpul kerumunan itu, gue bilang, gue bantah. Nih, foto KRL ada. Nih, orang rame-rame di pasar, macet tiap hari. Kenapa lu nggak pernah nyalain itu? Ya. Padahal secara pajak, orang pajak hiburan sama pajak restoran itu paling mahal, bos. Setuju. Itu yang gue bilang. Lu harusnya nyalain semua orang juga, jangan yang orang event doang yang nyalain. Makanya gue suaranya dari April tuh di situ. Nah, di jaring sama gue cocoknya satu suara di situ. Nice. Tapi dia memandang pandemi ini sebagai tambah L, pandemi. Jadi dia bilang bahwa pandemi ini dibuat untuk menghancurkan Indonesia. Kalau gue pandemi ini nggak tahu dari mana, entah alami atau enggak, tapi pandemi ini menciptakan orang yang struggle baru, bro. Wah, keren. Kripto orang viral karena pandemi, bro. TikTok viral, banyak artis TikTok terkenal karena pandemi, bro. Ya. Contohnya, gue sebut kemarin Dimas The Meat Guy, yang daging tuh, masa-masa dia bilang dia terkenal dari April 2020, verified Desember, April 2021 udah diundang di mana-mana. Tanpa TikTok, tanpa pandemi, orang-orang yang TikTok ini nggak akan terkenal. Nice. Jadi, dan lu ada ide podcast, tetapi ada, jadi gue bilang pandemi ini malah menyaring orang yang bisa struggle. Yes. Seleksi alam, bro. Dan akhirnya gue bilang serahkan semuanya pada seleksi alam. Nice. Percuma soalnya mau kayak gini-gini terus, virusnya udah mutasi gila-gilaan. Bener, gue setuju. Masa lu gak nge-ban karena takut mutasi? Ya. Enak, lu kalau disuruh milih, Nat, pilih yang tetap manggung atau podcast terus? Kalau gue, mabok. Kalau gue kan mabok aja dong. Skuy, man. Everybody, closing yang nice, Dr. Tirta. Bye-bye.